Gen Z sering dibilang matre, katanya cinta kalah sama uang. Tapi benar nggak sih? Hai, aku Sheila. Di sini kita akan bahas topik yang sering jadi perdebatan, yaitu kenapa Gen Z lebih mementingkan uang daripada pasangan. Karena jujur aja ya, biaya hidup sekarang tuh jauh lebih mahal dibanding 10 atau 20 tahun sebelumnya. Kalau dulu gaji 3 atau 4 juta masih bisa hidup sederhana. Kalau sekarang untuk bayar kos aja gaji udah potong setengah. Nah, ini bukan cuma perasaan aja. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2021 juga nunjukin kalau biaya hidup dan harga kebutuhan pokok terus-menerus meningkat. Sedangkan gaji entry level naiknya tuh nggak seberapa. Jadi wajar aja gak sih kalau banyak Gen Z yang lebih mentingin, aduh kayaknya gue emang harus amanin finansial dulu sebelum lanjut ke jenjang yang serius. Nah, dari situ muncul cap Gen Z matre. Sebenarnya Gen Z tuh realistis gak sih? Karena jujur aja ya, hubungan itu juga butuh waktu, tenaga, dan uang. Belum lagi masih banyak Gen Z yang masih bantu keluarga, bayar cicilan kuliah, dan nabung untuk masa depan. Menurut Deloitte Global Gen Z tahun 2024, kebanyakan Gen Z itu lebih fokus ke stabilitas finansial dan kesehatan mental sebelum lanjut ke hubungan yang serius. Artinya apa? Gen Z itu bukan anti cinta, tapi mereka juga sadar kalau hubungan aja belum cukup untuk hidup mereka. Gen Z juga termasuk generasi yang cukup self-aware. Mereka tahu diri mereka belum siap untuk berhubungan, makanya mereka takut hubungannya malah jadi berantakan. Nah, dari situlah mereka mikir untuk ngerapihin hidup dulu dari segi mental, uang, ataupun tujuan hidup. Dan itu bukan egois, tapi itu juga tanggung jawab. Karena banyak Gen Z yang gak mau mengulang hubungan yang isinya drama, saling egois, tapi sama-sama belum siap. Belum lagi pengaruh media sosial yang isinya liburan, hidup estetik, dan mapan di usia muda. Mau nggak mau, Gen Z jadi sadar kalau semua itu butuh uang. Di sisi lain, hubungan zaman sekarang tuh jauh lebih ribet karena ada HTS, komitmen gak jelas, dan tiba-tiba bilang padahal udah deket. Jujur aja, pengalaman kayak gini tuh bikin Gen Z kapok atau minimal berhati-hati deh. Bahkan menurut American Psychological Association atau APA, tekanan sosial kayak gini bikin banyak anak muda akhirnya milih fokus bangun karir dulu. Soalnya buat Gen Z, gagal hubungan itu bukan cuma soal patah hati, tapi juga soal waktu dan energi yang kebuang. Jadi kesimpulannya, Gen Z bukan anti cinta, mereka cuma realistis, bukan milih uang di atas pasangan. Tapi mereka juga bangun fondasi biar hubungan kedepannya lebih sehat dan stabil. Menurut kalian gimana nih? Lagi fokus karir dulu atau jalanin hubungan sambil berproses? Tulis di kolom komentar ya.